saya Isya Zahra sebagai moderator dalam presentasi video kali ini. Jadi kami dari kelompok 4 beranggotakan Najma, Saskia, Nazar, Richa, Nurul, dan Gilang. Modul yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alat pengukur suhu dan kelembapan berbasis Arduino Uno. Baik, yang selanjutnya itu alat dan bahan yang digunakan dalam sistem pengukuran suhu dan kelembapan berbasis Arduino dan DHT11 terdiri dari beberapa komponen utama yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam mendukung jalannya sistem ini. Nah, yang pertama itu ada Arduino, yaitu berfungsi sebagai pusat pengendali yang membaca data dari sensor serta mengirimkannya ke komputer melalui komunikasi serial. Lalu ada sensor DHT11, digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan udara di lingkungan sekitar. Kemudian mengubahnya menjadi data digital yang dapat dibaca oleh Arduino. Nah, lalu ada breadboard juga, itu berfungsi sebagai media perakitan rangkaian sementara gitu, tanpa perlu adanya disolder begitulah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada Arduino IDE yang berfungsi untuk menulis dan mengunggah program ke Arduino. Nah, lalu ada juga Python 3 digunakan untuk membaca dan menampilkan data secara real time. Nah, lalu ada juga library yang digunakan, yaitu library P-Serial, berfungsi untuk komunikasi serial antara Arduino dan komputer. Serta custom kinter, itu juga library. Nah, digunakan untuk membuat antarmuka grafis atau GUI agar data suhu dan kelembapan dapat ditampilkan secara lebih interaktif dan mudah dipahami. Nah, segitu. Nah, jadi pada bagian itu saya akan menjelaskan alur dari rangkaian yang kami buat. Nah, di mana rangkaian alat ukur suhu dan kelembapan yang kami buat ini tuh diawali dari pemberian tegangan dari Arduino ke sensor DHT11-nya itu melalui dua pin, yaitu dari pin PCC dan juga pin GND. Nah, sehingga sensornya itu dapat bekerja dengan baik. Nah, lalu jika ketika sensor aktifnya itu DHT11-nya itu akan mendeteksi suhu dan juga kelembapan dari lingkungan itu menggunakan elemen dari si sensornya. Nah, data hasil pengukuran tersebut tuh kemudian akan diproses secara internal oleh si DHT11-nya dan akan dikirim dalam bentuk sinyal digital melalui pin data ke Arduino. Nah, selanjutnya Arduino itu akan membaca data yang didapat melalui salah satu pin digital di Arduino, lalu akan mengolahnya sesuai program yang telah diunggah di laptop yang kita gunakan. Nah, setelah itu Arduino itu akan mengirimkan data suhu dan juga kelembapan yang kita dapat ke laptop yang kita gunakan melalui komunikasi serial menggunakan kabel USB. Nah, lalu data yang diterima oleh si laptop yang kita gunakan itu kemudian akan dibaca oleh program di Python menggunakan pserial. Nah, dan akhirnya itu akan ditampilkan dalam bentuk antarmuka atau GUI sehingga kita dapat memantau nilai suhu dan juga kelembapan itu secara real time. Sekian dari saya. Akan ada penjelasan terkait kode yang digunakan pada modul kali ini. Karena kebetulan di modul kali ini tuh menggunakan dua kode, yaitu yang pertama ada di Arduino IDE untuk memerintah Arduino-nya, lalu kedua untuk ada di Python, itu untuk gunanya untuk membuat tampilan seperti spektrofotometernya, dimana untuk penjelasan kodenya lalu ada di include DHT itu tuh untuk memanggil library DHT untuk mengontrol DHT11. Lalu untuk DH pin 2 yang ini itu untuk ketika sensor terhubung ke pin digital 2. Lalu yang di bawahnya
itu tuh menampilkan jenis sensor yang digunakan. Yang kebetulan di modul ini tuh kami menggunakan sensor DHT11. Lalu untuk bagian ini tuh untuk membuat objek bernama DHT untuk mengakses sensor yang digunakan. Lalu ada void setup. Void setup itu untuk yang bawahnya itu untuk memulai komunikasi serial ke komputer. Lalu ada DHT begin, yaitu untuk mengaktifkan sensor yang digunakan, yaitu sensor DHT11. Lalu ada file loop. File loop ini tuh untuk membuat kode yang digunakan akan berjalan berulang terus-menerus. Lalu ada float commodity, itu tuh untuk membaca kelembapan pada ruang itu berapa persen dengan satuan persen, dan juga temperatur yaitu untuk suhu, membaca suhu dengan satuan derajat Celcius. Lalu untuk bagian ini tuh untuk mengecek apakah koneksi tersebut itu error ataupun tidak. Untuk bagian yang if is none ability itu untuk mengecek apakah data itu tidak valid atau gagal terbaca. Karena jika gagal, maka serial monitor akan menampilkan error. Lalu ada delay selama 2 detik dan keluar dari loop saat ini. Lalu kirim ke Python. Karena kita menggunakan 2 kode, yang pertama di Arduino IDE dan juga Python, jadi kami kode ini tuh untuk menghubungkan antara Arduino IDE dan juga Python, di mana format yang dikirim itu ada temperatur dan juga kelembapan. Lalu ada delay agar data yang ditampilkan itu lebih tidak terus-menerus yang diambil oleh DHT11 dengan sebesar selama 2 detik. Ini adalah penjelasan untuk kode yang ada di Arduino IDE. Lalu untuk kode yang kedua, yaitu kode yang digunakan pada Python, di mana penjelasannya untuk bagian awal dari import sampai from thinker itu tuh fungsinya yang dimana yang pertama itu tuh ada serial, itu tuh gunanya untuk berkomunikasi dengan Arduino. Lalu ada threading, itu tuh gunanya untuk GUI-nya itu tidak nge-lag gitu, jadi kayak lancar gitu. Lalu ada custom thinker, ini tuh agar tampilan GUI yang digunakan lebih modern. Lalu ada yang terakhir, dimana from thinker import message box, itu tuh agar ada pop-up error atau peringatan. Lalu ini ada konfigurasi tema, dimana yang pertama itu untuk warna tampilan GUI-nya itu GUI-nya itu dark, kayak gelap, dan juga berwarna blue atau biru. Lalu ada class value, ini bagian ini tuh untuk membuat tampilan bulat seperti di speedometer, yang dimana fungsi utamanya itu untuk menampilkan nilai atau angka
dan juga satuan, di mana kita menggunakan yang pertama untuk kelembapan itu di persen, dan juga suhu itu di satuannya derajat Celcius. Lalu ada juga lingkaran dekoratif. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting pada kode ini, yaitu untuk mengupdate angka yang akan ditampilkan di GUI-nya. Lalu ada ini, itu tuh untuk title, judul aplikasi yang nanti akan ditampilkan di GUI-nya, dengan ada juga besaran tampilan GUI-nya. Lalu ada bagian ada di bagian sebelah sini. Jadi untuk bagian atas itu dari awal, dari title sampai sini itu untuk memerintahkan atau membuat tampilan GUI-nya dengan apa yang kita sesuai dengan apa yang kita perintahkan gitu. Lalu ada bagian ini. Ini tuh untuk membuat variabel serial, di mana serial con itu tuh untuk membuat koneksi dengan Arduino. Lalu isReading itu tuh ketika status aplikasinya itu tuh sedang membaca data. Lalu ada read traits, itu tuh untuk menjadi threads background-nya, si tampilan GUI-nya. Lalu ada ini bagian ini tuh untuk memilih COM port yang digunakan pada Arduino. Jadi untuk menghubungkan antara Arduino dan juga Python-nya itu, selain dari ada library yang tadi di atas itu, ada juga port yang harus disamakan di antara Python dan juga di Arduino. Jadi ketika kita menggunakan port 3 di Arduino, maka di kode Python pun harus ditulis COM port 3 tuh. Tapi jika terdapat no port gitu kan, ada refresh port. Jadi ketika tidak ada port yang dideteksi oleh kode ini, maka akan muncul tulisan peringatan ataupun pilih COM port terlebih dahulu. Lalu ada bagian ini. Bagian ini tuh adalah tombol yang ketika connect, statusnya connect itu di bagian GUI itu akan ada tombol. Ketika connect, maka itu kalau belum tersambung maka harus dipencet terlebih dahulu tombol itu. Tetapi kalau sudah tersambung, maka tombol tersebut akan berganti menjadi tulisan disconnect.
Karena ketika connect, maka em, aplikasi tersebut itu akan membuka koneksi ke Arduino dan juga menjalankan pendataan data di background aplikasinya. Tetapi saat disconnect, ketika statusnya disconnect, maka itu akan menutup koneksi yang dijalankan. Lalu untuk bagian ini, itu tuh jadi si loopnya itu akan terus menerus terhubung atau terus menerus selama terhubung dengan Arduino-nya atau dengan rangkaiannya, dan juga jadi menghubungkan antara data yang ada di Arduino juga gitu. Untuk tampilannya itu nanti akan ada koma gitu. Untuk yang pertama itu ada nilainya, yaitu ada temperatur dan juga kelembapannya. Untuk temp untuk temperatur dan hum untuk kelembapan. Kalau untuk bagian ini itu untuk membuat tampilan update GUI-nya itu dengan aman atau thread safe. Lalu untuk bagian yang ini, untuk bagian ini itu tuh accept pass. Jadi ketika kalau datanya itu error, maka akan diabaikan gitu, atau programnya itu tetap berjalan tetapi tidak ada nilai yang dikeluarkan oleh aplikasi tersebut. Untuk yang bagian ini itu tuh menjelaskan ketika tampilan window-nya itu ditutup, dan yang terakhir itu akan menjalankan program yang digunakan atau start aplikasi GUI yang digunakan. Baik, untuk selanjutnya perbandingan hasil pengukuran menggunakan sensor DHT11 dengan menggunakan handphone. Nah, berdasarkan data pengukuran suhu dan kelembapan yang sudah dilakukan di 3 tempat, yaitu di tangga utama lantai 4, ujung lorong lantai 4, dan juga di balkon lantai 2. Nah, dari ketiga tempat tersebut terlihat bahwa hasil dari sensor DHT11 ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan menggunakan handphone. Nah, hasil dari sensor DHT11 ini cenderung menunjukkan nilai suhu yang lebih tinggi, yaitu sekitar 28,5 derajat sampai 30,8 derajat Celcius. Nah, sedangkan suhu yang terdeteksi di handphone ini lebih rendah, yaitu sekitar 23,5 sampai 24 derajat Celcius. Nah, untuk nilai kelembapan dari sensor DHT11 ini lebih rendah, yaitu sekitar 67 sampai 73% dibandingkan dengan menggunakan HP yang berada di kisaran 80 sampai 88%. Nah, adanya perbedaan tersebut bisa disebabkan karena pengaruh panas dari rangkaian serta adanya perbedaan posisi dan kondisi lingkungan saat melakukan pengukuran, dan juga
ada disebabkan oleh keterbatasan akurasi dari sensor DHT11 tersebut. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan apakah rangkaian sensor suhu dan kelembapan yang kita buat tuh sudah efektif. Menurut saya ini sudah cukup efektif karena dapat mendeteksi suhu dan kelembapan pada ruangan yang kita berada dan sekitaran kita juga. Walaupun ada perbedaan dari metode 2 yaitu menggunakan handphone, tapi untuk suhu perbandingannya sudah kecil, tapi kalau kelembapan perbandingannya masih lebih gede. Ini bisa disebabkan karena kita tekan menggunakan handphone dan sebagian besar handphone tuh tidak mempunyai sensor suhu. Nah, jadi walaupun kita menggunakan aplikasi pendeteksi suhu, itu bisa juga tidak terlalu benar karena handphonenya sendiri tidak memiliki sensor tersebut. Dan makanya sebagian besar juga kita menggunakan aplikasi cuaca. Tapi aplikasi cuaca itu hanya mendeteksi di daerah kita doang, bukan di ruangan spesifik kita. Dan pas waktu kita melakukan percobaan, itu juga lagi hujan. Makanya pada data menggunakan metode kedua atau menggunakan handphone itu lebih dingin, karena lagi hujan di luarnya. Nah, dan kalau bisa lebih bagus lagi, kita tuh menggunakan bukan handphone tapi termometer untuk mendeteksi suhunya agar bisa lebih yakin lagi bahwa ada perbandingannya berapa gitu. Karena sebenarnya kurang efektif apabila kita menggunakan handphone sebagai referensinya gitu. Baik, segitu saja dari saya. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu pengembangan dari akurasi. Yang pertama ada dari kalibrasi sensor. Nah, kalibrasi sensor dilakukan dengan membandingkan sensor dengan alat standar agar hasilnya lebih akurat. Biasanya menggunakan titik acuan seperti IRS dan air mendidih. Selanjutnya ada kualitas dan jenis sensor. Nah, sensor dengan kualitas tinggi memiliki tingkat kesalahan lebih kecil. Oleh karena itu, pemilihan sensor harus sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Yang ketiga ada pengukuran noise. Nah, noise dapat menyebabkan data tidak stabil. Hal ini bisa dikurangi dengan filter data atau rangkaian tambahan agar hasil lebih halus. Untuk selanjutnya ada juga dari penempatan sensor. Hal ini cukup penting juga. Karena apa? Sensor ini harus ditempatkan dengan benar. Kenapa? Agar mengukur suhu yang sebenarnya dan menghindari sumber seperti susu yang lain, seperti sumber panas yang dapat mengganggu hasilnya. Jadi intinya si penempatan sensor ini harus tepat gitu. Nah, untuk selanjutnya ada resolusi dan sampling. Nah, resolusi tinggi membuat hasil lebih detail. Pengaturan waktu pengambilan data juga penting agar hasil tidak terlalu cepat berubah atau terlambat. Nah, untuk selanjutnya ada kompensasi lingkungan. Nah, apa itu kompensasi lingkungan? Jadi kompensasi lingkungan itu adalah faktor dari sebuah lingkungan. Seperti apa? Seperti udara dan kelembaban dapat memengaruhi hasil. Oleh karena itu perlu atau dikompensasi. Untuk selanjutnya ada stabilitas tegangan. Nah, kenapa stabilitas tegangan ini juga penting? Karena tegangan yang stabil membuat sensor bekerja dengan baik. Jika tegangan berubah-ubah, hasil pengukuran juga bisa ikut berubah.
Nah, untuk selanjutnya ada juga dari aspek pengolahan data. Data dapat diolah dengan metode rata-rata agar lebih akurat. Cara ini membantu mengurangi kesalahan pembacaan. Nah, untuk selanjutnya terakhir yaitu ada waktu respon sensor. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sensor membutuhkan waktu untuk menyesuaikan suhu. Nah, jadi sensor membutuhkan waktu untuk penyesuaian suhu. Oleh karena itu, pengukuran sebaiknya dilakukan setelah kondisi stabil. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, alat pengukur suhu dan kelembapan berbasis Arduino Uno dengan sensor DHT11 dapat berfungsi dengan baik. Itu datanya juga dapat terbaca. Lalu juga perbedaan antara suhu luar dengan suhu yang terdeteksi secara real time itu tidak terlalu jauh. Perbedaan hasil bisa terdapat dari beberapa faktor, yaitu dari faktor lingkungan, juga akurasi sensor. Tapi untuk monitoring, alat ini atau rangkaian ini dapat digunakan dengan baik dan dengan efektif. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.